Baik, kita lihat lagi 3 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang kedua. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Saya terus membacakan ayat ini sebagai bagian dari doa saya juga untuk saudara, supaya Anda dalam keadaan berkelimpahan dan dalam keadaan sehat, sebagaimana jiwa semua kita juga berkelimpahan. Setiap kali saya mengudara begini, saya akan sampaikan doa ini sebagai doa saya buat saudara. Kita sudah belajar soal perpuluhan, bahwa kita mengerti itu terjadi bahwa sebelum Taurat Abraham sudah melakukan. Kita juga belajar bahwa Taurat juga mengatakan perpuluhan, bahkan Alkitab mengatakan itu merupakan milik Tuhan, kudus bagi Tuhan. Kita juga belajar pada zaman Yesus, dia berkata harus tetap dilakukan. Dan kita belajar dalam surat Ibrani, yang ditulis sekitar tahun 65 Masehi, juga dikatakan orang masih mengembalikan perpuluhan. Nah, saya mau ajak kita melihat lebih jauh sekarang dalam surat atau kitab Maliaki, pasal yang ketiga. Ini ayat yang sangat-sangat terkenal soal perpuluhan. Maliaki 3, perhatikan mulai ayat yang ke-8, saya akan membaca sampai dengan ayat yang ke-12. Alkitab mengatakan, bolehkah manusia menipu Allah, namun kamu menipu aku? Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Nah, ada beberapa poin penting yang harus kita perhatikan dalam hal perpuluhan ini. Saya harap kita sudah sepakat bahwa sampai hari ini tetap perlu kita dan harus kita mengembalikan perpuluhan. Nah, beberapa poin yang saya mau sampaikan. Yang pertama, Tuhan itu mengatakan bahwa kalau kita tidak mengembalikan perpuluhan, itu sama dengan menipu Tuhan. Dalam terjemahan lain dikatakan kita itu merampok Tuhan. Ini sesuatu yang sangat serius sekali. Kita sudah belajar bahwa untuk diberkati kita harus hidup berkenan di hadapannya. Nah, bagaimana mungkin Tuhan yang kita rampok, Tuhan yang sama kita minta memberkati kita? Coba renungkan saudara, kalau kita tidak mengembalikan apa yang menjadi miliknya, yang kudus bagi Tuhan, ini merupakan sesuatu yang serius sekali, dan konsekuensinya bisa begitu berat walaupun seringkali tidak disadari oleh orang percaya. Alkitab mengatakan, coba perhatikan, bahwa perpuluhan itu dikatakan milik Tuhan, kudus bagi Tuhan. Saya teringat kisah ketika kota Yeriko dirobohkan, Tuhan berkata tidak boleh ada orang mengambil barang-barang di kota itu. Dikatakan itu miliknya Tuhan. Ingat, ketika Akan nekat mengambil barang itu, dia harus membayar dengan nyawanya. Bukan hanya tidak diberkati, tapi dia harus membayar dengan nyawanya, bahkan dengan seluruh isi keluarganya ditumpas habis pada waktu itu. Nah, sekarang lihat lagi dalam kehidupan kita. Bisakah kita datang ke Tuhan dan berkata, berkati aku, sementara kita mengerti selama ini kita menipu atau kita merampok Tuhan? Jadi Alkitab yang berkata, kalau kita tidak mengembalikan perpuluhan, itu merupakan sesuatu tindakan yang sangat serius sekali. Jangan heran, oleh karena itulah maka berkat Tuhan tidak dicurahkan di dalam kehidupan kita, oleh karena yang kita lakukan yaitu kita menipu atau kita merampok Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa orang harus mengembalikan perpuluhan? Alkitab mengatakan, jelas dikatakan, supaya
ada persediaan makanan di rumahku. Nah, di rumah Tuhan itulah tinggal orang-orang Lewi, orang-orang yang melayani Dia. Perpuluhan yang Anda berikan itu sebetulnya dipakai untuk memberi makan mereka-mereka yang melayani Tuhan dengan segenap hati atau sepenuh waktu. Nah, di sini aturan Tuhan sudah begitu luar biasa. Nah, tentunya dipakai juga oleh Lewi itu untuk berbagai kepentingan yang lain dalam pemeliharaan bait Allah dan sebagainya, sehingga apa yang mereka persembahkan itu sungguh-sungguh membuat semuanya bekerja seperti yang Tuhan inginkan. Jadi motivasinya supaya ada persediaan makanan. Hari ini banyak yang rancu dengan perpuluhan. Perpuluhan dipakai untuk ini, untuk itu, untuk ini, untuk itu, sementara mereka yang seharusnya hidupnya dari situ dan sesuai dengan pengaturan Tuhan, mereka bahkan tidak mendapatkan apa yang semestinya. Nah, dalam perjanjian lama kalau kita perhatikan, berkali-kali bangsa Israel mengalami masa up and down, jatuh bangun yang luar biasa. Nah, setiap kali mereka mengalami jatuh bangun, di situ orang-orang Lewi juga terlantar hidupnya. Tapi setiap kali mereka menikmati kebangkitan lagi, maka dengan sendirinya biasanya raja yang takut akan Tuhan itu akan menata kembali kehidupan sampai kehidupan keuangan dari orang-orang Lewi. Nah, coba buka di 2 Tawarikh pasal yang ke-31 ayat yang ke-4. Saya bacakan dulu akan bahasa Indonesianya. Kalau Anda baca dari ayat yang kedua mulai itu dikatakan judulnya Hizkia mengatur sumbangan untuk para imam dan orang Lewi. Mungkin baik juga saya akan bacakan mulai ayat yang kedua supaya Anda tahu akan konteksnya. Hizkia menetapkan rombongan para imam dan orang-orang Lewi, rombongan demi rombongan, masing-masing menurut tugas jabatannya sebagai imam atau sebagai orang Lewi, untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, untuk mengucap syukur dan menyanyikan puji-pujian, dan untuk melayani di pintu-pintu gerbang di tempat perkemahan Tuhan. Raja memberi sumbangan dari harta miliknya untuk korban bakaran, yakni korban bakaran pada waktu pagi dan pada waktu petang, korban bakaran pada hari-hari Sabat dan pada bulan-bulan baru dan pada hari-hari raya, yang semuanya tertulis di dalam Taurat Tuhan. Ia, Raja Hizkia itu dikatakan, memerintahkan rakyat, yakni penduduk Yerusalem, untuk memberikan sumbangan yang menjadi bagian para imam dan orang-orang Lewi. Tujuannya apa ini? Ini perpuluhan. Supaya mereka dapat mencurahkan tenaganya untuk melaksanakan Taurat Tuhan. Nah, The Living Bible menerjemahkan, saya langsung Indonesiakan, berkata begini. Di samping itu, dia, yaitu Hizkia, memerintahkan penduduk Yerusalem untuk membawa persepuluhan mereka kepada para imam dan orang-orang Lewi, sehingga mereka tidak memerlukan pekerjaan lain, tetapi dapat mencurahkan tenaga mereka sepenuhnya kepada tugas-tugas mereka seperti yang diperintahkan oleh hukum Taurat. Jadi jelas sekali bahwa perpuluhan itu memang dimaksudkan supaya ada persediaan makanan di rumah Tuhan. Untuk siapa makanan itu? Perhatikan, itu untuk orang Lewi, mereka yang bekerja sepenuh waktu, supaya mereka tidak perlu pekerjaan lain. Dengan kata lain, tidak perlu mereka mencari pekerjaan sambilan, tapi mereka bisa konsentrasi melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Kalau semua anak-anak Tuhan melakukan bagian ini, saya yakin keindahannya akan luar biasa. Dan saya yakin apa yang Tuhan sudah tetapkan ini sempurna adanya. Nah, kita akan bergeser dulu sebelum kita bicara akan poin yang ketiga, karena ini banyak pertanyaan yang berkata begini. Bolehkah perpuluhan itu dibagi-bagi? Atau kemana sebetulnya perpuluhan itu harus diberikan sekarang ini? Nah, ada beberapa hal yang saya ingin ajak Anda perhatikan. Ya, perhatikan bahwa sebetulnya kemana perpuluhan itu akan diberi sudah jelas, yaitu ke tempat di mana Lewinya itu melayani kita. Lihat ya, ketika
Hizkia memerintahkan sumbangan itu, dia terutama bicara kepada penduduk Yerusalem, sebab kemah Tuhan atau bait Allah itu ada di kota Yerusalem. Nah, penduduk kota itu yang paling menikmati pelayanan dari Lewi di situ. Sehingga perpuluhan mereka lah yang harus diberikan kepada Lewi yang ada di kota Yerusalem, yang di dalam bait Allah. Jelas sekali itu. Nah, sekarang Anda bergereja lokal di mana? Disitulah para Lewi melayani saudara. Disitulah sebetulnya perpuluhanmu harus Anda kembalikan ke Tuhan melalui lokal yang ada, melalui akan Lewi-Lewi yang melayani Anda selama ini. Nah, ini harus jelas dulu. Sebab kalau tidak, kita tidak akan menemukan jalan keluarnya, karena orang itu banyak sekali yang punya ide sendiri. Dan harus ingat bahwa Imamat 27 mengatakan, perpuluhan itu kudus, itu milik Tuhan. Tidak boleh kita menggunakan semau kita sendiri. Anda tidak bisa berkreasi sendiri kemana perpuluhan akan diberikan. Nah, tapi juga saya menyadari ada orang yang bertanya seperti itu, ya, kenapa tidak dibagi-bagi? Biasanya kalau mereka bertanya seperti itu, oleh karena orang tersebut tidak ingin memberi lebih daripada perpuluhan. Mereka hanya ingin memberi atau mengembalikan perpuluhan tanpa disertai korban-korban yang lain. Anda harus ingat, di samping perpuluhan ada korban-korban lain yang kita juga harus bawa kepadanya. Biasanya orang bertanya, Pak, aku melihat kebutuhan Pak di sana-sini. Bagaimana kalau perpuluhan saya bagi-bagi? Saya berkata, tidak. Itu bukan milik saudara, itu kudus bagi Tuhan. Kembalikan perpuluhannya di tempat di mana para Lewinya melayani saudara. Lalu mereka yang lain di luar gereja lokal itu, yang Anda lihat kebutuhannya, ambilkan dari yang 90% yang selama ini engkau nikmati. Nah, kalau engkau bisa berbuat seperti itu, engkau tidak terancam melanggar akan ketetapan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita mau belajar hal simple ini, saya yakin hal-hal yang lebih rumit kita akan sanggup melakukannya karena sikap hati kita sudah dibenarkan Tuhan. Nah, banyak orang juga membagi-bagi perpuluhannya, sebetulnya motivasi hatinya seringkali tidak murni. Dia ingin makin banyak orang berterima kasih kepadanya. Dia ingin walaupun sedikit bisa bermakna besar pemberiannya. Ingat, itu milik Tuhan. Jangan gunakan sekehendak kita sendiri. Nah, sekarang kita kembali ke Maleakhi pasal yang ketiga tadi. Nah, apa yang menjadi bagian yang luar biasa kalau orang itu mengembalikan perpuluhan? Dalam Maleakhi 3 ayat yang ke-10, saya akan ulang membacakan buat saudara. Alkitab berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ayat 11, perhatikan, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Nah, kalau orang mengembalikan perpuluhan, Tuhan berkata, aku akan menghardik belalang pelahap. Nah, apa itu belalang pelahap? Belalang pelahap adalah ternyata the seed eater atau pemakan benih. Nah, ini Tuhan yang akan menghardik kita. Pernahkah Anda berpikir, banyak hal yang baik yang engkau lakukan ternyata tidak berbuah sebagaimana yang semestinya? Mengapa sampai demikian? Oleh karena dimakan oleh pemakan benih atau the seed eater. Nah, ternyata hanya Tuhan yang sanggup untuk menghardik akan pemakan benih itu. Dia berkata, aku akan menghardik bagimu. Tuhan yang menengking sendiri, Tuhan yang menghardik sendiri. Nah, ketika ini dikerjakan, apapun setelah ini yang kita taburkan, itu akan kita tuai dengan cara Tuhan yang luar biasa. Nah, saya berharap ini akan memberikan pemahaman lebih jauh dalam kehidupan kita. Apakah yang akan terjadi kalau kita mengembalikan perpuluhan? Alkitab mengatakan Tuhan akan menghardik bagi kita
akan the seed eater atau belalang pelahap itu dalam kehidupan kita. Nah, jadi sebelum lebih jauh Anda mengerjakan yang lain, perpuluhan itu harus clear, harus jelas. Ini harus mutlak dalam kehidupan kita. Karena percuma kita menabur kalau ternyata masih ada belalang pelahap dalam hidup kita. Dengan kita mengembalikan perpuluhan, Tuhan akan menghardiknya buat kita. Yang berikutnya, yang luar biasa dikatakan, yang mengatakan, dan ujilah aku, kata Tuhan. Dia berkata, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Kata mencurahkan sebetulnya artinya adalah seperti bendungan yang jebol, yang keluar airnya setelah bendungan itu jebol dengan luar biasa. Artinya kalau engkau mengembalikan perpuluhan, Tuhan berjanji, bahkan dia menantang kita untuk menguji dia dengan berkata, dia berkata, uji aku, maka kamu akan aku sergap dengan berkat. Ini yang luar biasa. Bayangkan sebuah bendungan yang jebol, itu airnya mengalir begitu deras, boom, luar biasa. Itu menyergap kita. Nah, Tuhan mau sebetulnya kita disergap dengan berkat yang luar biasa. Ini janji Tuhan. Dia berkata, aku akan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Jadi jangan lupa, kelimpahan juga bagian dari kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Yang terakhir, yang luar biasa dikatakan ayat 12, maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan firman Tuhan semesta alam. Perhatikan bahwa akhirnya kita akan dikenal oleh semua bangsa, karena mereka melihat kebahagiaan yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mengembalikan perpuluhan membuat saudara dan saya menjadi orang-orang yang berbahagia. Dan kebahagiaan kita ini sedemikian luar biasa sampai orang lain melihat. Dan bukannya 1-2 orang, tapi sungguh-sungguh sampai begitu banyak orang akan melihat. Sedemikian rupa sampai bangsa-bangsa juga melihatnya. Nah, kalau kita melakukan yang Tuhan perintahkan, semua ini akan Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Saya berdoa, lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Saudara akan menikmati berkat yang terbaik dari Dia. God bless you.